Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sekarang bab pembatal wudhu ya. Kita sudah sampai ke bab pembatal wudhu. Di situ kita lihat pembatal wudhu itu ada 4. Yang pertama adalah keluarnya dari kubul atau dubur ya, baik kentut atau lainnya kecuali air mani ya. Maksud dari kecuali air mani di sini adalah karena kalau keluar air mani bukan hanya membatalkan wudhu ya, tapi juga dia wajib mandi besar atau mandi wajib gitu. Makanya di sini mani dikecualikan dari pembatal wudhu, karena bukan hanya membatalkan wudhu tapi juga harus wajib mandi gitu ya. Ini kenapa alasan air mani itu dikecualikan di kalimat ini. Ya, jadi dari segala yang keluar dari kubul dan dubur ya, termasuk juga air madhi ya, dan air wadi ya, itu juga termasuk yang membatalkan wudhu. Atau misalnya keluar darah dari dubur gitu ya, juga sama, itu keluar dari dua jalan tersebut ya, baik kubul maupun dubur. Lalu berikutnya adalah pembatal wudhu kedua adalah hilang akal atau kesadaran karena tidur atau lainnya ya, kecuali tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di tanah atau lantai. Nah, maksud dari duduk sambil mengokohkan duduknya di lantai ini adalah contohnya duduk bersila ya. Kalau duduk bersila biasanya itu akan menahan kentut yang akan keluar gitu ya. Bisa dicoba kalau kita duduk sila, itu posisi duduk sila itu akan membuat enggak cepat kentut gitu ya. Makanya di sini tidur orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di lantai, ini maksud dari kalimat ini. Nah, lalu tidur atau hilang kesadaran bisa juga karena pingsan di sini ya. Ya, seperti itu penjelasannya. Lalu jika tidurnya nyenyak di sini tentu membatalkan wudhu ya. Adapun kalau tidurnya nggak nyenyak, agak setengah sadar, berarti tidak membatalkan wudhu karena dia sadar kalau misalnya kentut keluar misalnya ya. Lalu berikutnya adalah pembatal ketiga, bersentuhannya dua kulit lelaki dan perempuan dewasa tanpa pembatas. Ya, di sini maka dia membatalkan wudhu ya di sini. Di sini ada lanjutan di bawahnya ya. Kabiro ini ya, ajnabaini gitu ya, ajnabiyani ya, ajnabiyaini min ghairi hail. Nah, di sini ajnabi maksudnya adalah yang bukan mahram ya, atau asing gitu. Jadi bertemunya atau bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan ajnabi atau asing yang bukan mahram ya, tanpa pembatas, maka di sini dihukumi batal wudhunya. Lalu yang keempat kita lihat di situ adalah menyentuh kubul anak Adam ya. Menyentuh kubul anak Adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-jari bagian dalam. Nah, yang keempat ini adalah
yang dimaksud dengan kalimat di situ bibat nirohah atau namanya adalah yang dimaksud dengan butuni asobi di sini atau perut jari ya, adalah mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya ya dari kalimat ini adalah jika menyentuhnya dengan punggung telapak tangan maka tidak batal wudhunya. Jadi misalnya kita garuk-garuk gitu ya, garuk-garuk langsung ke bagian kubul ya, kubul atau lingkaran dubur ya dengan bagian punggung telapak tangan ya, maka itu tidak membatalkan wudhu karena di sini tertulis jelas yaitu au butuni asobi ya. Jadi dia adalah maksudnya telapak tangan bagian dalam gitu. Maka kalau diusap atau digaruk dengan atau menempelnya dengan punggung telapak tangannya tentu menjadi tidak membatalkan wudhu. Ini adalah mafhum mukhalafah untuk au butuni asobi gitu. Atau lebih selamat lagi kalau kita mau gatel gitu misalnya ya, kita akan menyentuh kubul atau dubur dengan kain ya, misalnya gatel ya udah dengan kain sarung misalnya, atau dengan pakaian yang kita pakai ya tanpa harus masuk langsung ke kubul atau dubur ya. Maka hal itu kalau dengan perantara atau penghalang kain tidak membatalkan wudhu. Bisa dipahami ya? Lalu berikutnya tentang hadas ya, bab 5 yaitu tentang hadas. Judul baru yaitu hal-hal yang diharamkan bagi yang berhadas ya. Di sini yang pertama adalah siapapun yang batal wudhunya maka dia diharamkan 4 hal. Berarti di sini batal wudhu adalah hadas yang hadas kecil otomatis ya, karena hanya membatalkan wudhu, nggak suruh mandi gitu, nggak suruh mandi besar, maka di sini hadasnya hadas kecil. Kita lihat di sini adalah yang membatalkan wudhu, siapapun yang batal wudhunya maka dia diharamkan 4 hal, yaitu diharamkan untuk sholat ya, lalu tawaf gitu, karena tawaf adalah rukun haji dan umroh ya. Jadi di sini harus tawaf itu dalam keadaan suci atau berwudu. Lalu yang diharamkan berikutnya pada orang yang batal wudunya adalah memegang mushaf atau Al-Quran ya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i ini tidak boleh kalau batal wudunya itu, atau orang yang tidak wudu itu tidak boleh memegang mushaf Al-Quran, juga yang bawahnya juga tidak boleh membawa mushaf tersebut ya. Jadi ini 4 perkara yang jika batal wudunya atau berhadas maka dia diharamkan 4 hal ini: sholat, tawaf, memegang mushaf, dan membawanya. Lalu solusinya bagaimana agar kita keluar dari pengharaman memegang mushaf dan membawanya kalau tidak wudu? Yaitu dengan memakai mushaf yang ada terjemahnya atau yang ada tafsirnya, karena ulama berselisih pendapat tentang mushaf yang ada terjemah atau yang ada tafsirnya itu tidak dihukumi dengan mushaf murni atau mushaf asli, jadi boleh dipegang dan dibawa. Yaitu solusi agar kita masih bisa memegang mushaf dan membawanya dan juga membacanya tentunya ya. Memegang itu maksudnya adalah membaca mushaf.
Nah, lalu berikutnya sekarang adalah yang diharamkan bagi orang junub. Ya, judul baru. Kalau yang diharamkan bagi orang junub berarti di sini apa? Hadasnya. Hadasnya adalah hadas besar. Karena hadas besar itu wajib mandi junub atau mandi wajib ya. Nah, di sini apa saja? Yaitu 4 yang tadi ya, sholat, tawaf, memegang mushaf, lalu membawa mushaf itu nggak boleh. Lalu ada tambahan 2 yaitu berdiam diri di masjid ya, nggak boleh ya. Bagi orang yang junub berdiam diri di masjid tidak boleh, dan membaca Al-Qur'an ya. Jadi di sini tidak boleh membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Maka di sini ya di sini kenapa orang yang junub itu tidak boleh membaca Al-Qur'an, karena junub itu adalah pilihan ya. Kalau pilihan maka dia tidak seperti haid. Kalau haid itu kan waktunya itu memang tertentu gitu ya. Misalnya 6 hari lama gitu. Kalau junub itu kan waktunya sebentar, jadi bisa pilihan mau dia memilih junub ataukah mau membaca Al-Qur'an gitu. Maka di sini mazhab Syafi'i yaitu tidak boleh orang yang junub itu membaca Al-Qur'an ya. Lalu berikutnya adalah yang diharamkan bagi wanita haid ya. Yang diharamkan bagi wanita haid ada 10 ya. Kita lihat di sini, sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawanya, lalu membaca Al-Qur'an ya, berdiam diri di masjid. Tadi sudah semua 6 poin ini gitu kan. Lalu ada tambahan lagi juga, wanita haid tidak boleh berpuasa ya. Lalu tidak boleh ditalak ya. Jadi kalau wanita ditalak saat haid maka talaknya tidak jatuh atau tidak sah. Ya, tidak jatuh talaknya. Lalu nomor 9 yaitu melewati masjid jika takut mengotorinya. Ya, melewati masjid jika takut mengotorinya. Adapun kalau tidak takut mengotori maka boleh ya melewati atau lewat di masjid. Lalu berikutnya adalah nomor 10, istimta atau bercumbu di sekitar daerah antara pusar dan lutut. Ya, di sini untuk suami istri ya. Jadi mazhab Imam Syafi'i ini mengharamkan bagi wanita haid itu dicumbu dari pusar hingga lutut. Adapun kalau di atas pusar atau di bawah lutut maka boleh hukumnya ya. Ya, seperti itu. Nah, di sini ulama membedakan antara orang yang junub dengan orang yang haid. Karena tadi ya alasannya, kalau junub itu pilihan, boleh memilih dia mau junub atau kan membaca Al-Qur'an gitu kan. Adapun kalau haid itu dia waktunya tertentu dan lama. Otomatis ulama di sini membedakan fikih antara orang yang junub dengan orang yang haid. Itu alasannya. Maka kalau seperti ini alasannya, maka orang yang haid itu ada keringanan ya. Ada keringanan kalau dia memang sudah hafidhoh, udah hafidh gitu kan. Ya udah hafidhoh ya kalau orang haid itu pasti perempuan. Kalau udah hafidhoh dan dia takut hafalannya hilang selama 1 minggu atau bahkan kadang 15 hari ya haid itu untuk yang waktunya panjang. Nah, jika khawatir hafalannya lupa maka boleh ya orang yang haid itu diberi keringanan untuk murojaah hafalannya. Tapi sebatas murojaah aja, bukan menghafal hafalan baru. Nah, ini keringanan untuk wanita haid boleh murojaah hafalan. Ya, kalau murojaah hafalan otomatis sambil memegang mushaf ya. Karena memang ada uzur untuk menghafal tapi yang murojaah ya, bukan hafalan baru gitu. Lalu kita ke pembahasan baru yaitu tentang tayamum ya. Di sini sebab tayamum ada 3 ya. Sebab seseorang boleh tayamum itu ada 3. Yang pertama adalah tidak ada air ya, tidak ada air. Maka ini alasan pertama bolehnya tayamum.
atau misalnya airnya ada tapi sedikit sekali, hanya untuk minum gitu ya, hanya untuk keperluan minum ya, makanya tetap disebut tidak ada air di situ. Lalu berikutnya adalah karena sakit ya, misalnya kalau anggota tubuh tersebut terkena air wudhu, malah akan mengakibatkan sakitnya tambah parah, maka hal ini untuk orang yang sakit ini dibolehkan untuk tayamum dan tidak berwudhu ya. Ini bisa dipahami ya, mudah. Lalu nomor 3 adalah airnya dibutuhkan untuk memberi minum binatang yang kehausan, yang muhtarom, yang dimuliakan syariat ya. Contohnya adalah misalnya kucing kehausan ya, maka didahulukan memberi air ke kucing yang haus daripada untuk air tersebut untuk wudhu gitu. Atau misalnya memberi anjing yang jinak ya, di sini kan muhtarom, yang dimuliakan itu misalnya anjing juga dimuliakan, tapi anjing yang jinak di sini ya, bukan anjing gila atau bukan anjing galak gitu ya. Nah, ini dibolehkan mengutamakan memberi binatang yang haus yang disyariatkan ya, yang dimuliakan, contohnya kucing atau anjing jinak, daripada air tersebut untuk wudhu, seperti itu ya. Lalu berikutnya makhluk yang tidak dihormati ada 6. Nah, ini udah bab baru ya. Makhluk yang tidak dihormati ada 6. Kita lihat yang pertama adalah yang suka meninggalkan sholat ya, karena orang yang meninggalkan sholat karena meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia dihukumi kafir. Maka di sini berarti termasuk orang yang atau makhluk yang tidak dihormati gitu ya, karena menganggap sholat itu tidak wajib, yang akhirnya dihukumi orang tersebut kafir. Lalu berikutnya nomor 2 adalah pezina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah berumah tangga atau duda dan janda ya. Maka ini makhluk yang tidak dihormati ya, karena di dalam hukum zina itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zinanya orang yang belum menikah, dan zinanya orang yang setelah menikah, itu beda hukumannya ya. Adapun kalau zinanya karena sudah menikah, maka dihukum dengan rajam gitu kan. Adapun kalau yang belum menikah, maka hukumannya itu bukan hukuman rajam, tapi hukumannya adalah dicambuk dan diasingkan. Itu perbedaan hukuman antara orang yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Lalu nomor 3 adalah murtad ya, otomatis ya di sini makhluk yang tidak dihormati adalah orang yang murtad. Lalu nomor 4 adalah kafir harbi, yaitu kafir yang memusuhi Islam ya. Maka kafir harbi ini, karena kafir itu kan ada 2 ya, kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi itu orang kafir yang suka memerangi muslimin atau memusuhi muslimin, maka wajib diperangi balik gitu ya. Adapun kalau kafir zimmi adalah orang kafir yang membayar pajak atau upeti kepada kaum muslimin, yaitu orang kafir yang di dalam naungan orang Islam. Maka kafir seperti ini adalah makhluk yang dihormati Allah gitu ya. Adapun kafir yang memerangi muslimin atau kafir harbi, dia termasuk kategori yang tidak dihormati. Lalu nomor 5 adalah anjing galak ya. Anjing gila, anjing galak, yang suka menyerang manusia, maka dia di sini termasuk makhluk yang tidak dihormati. Lalu berikutnya adalah babi ya. Jadi ini kaitannya dengan yang poin 3 tadi, tentang poin apa? Tentang mendahulukan binatang yang haus gitu ya, sebelum mendahulukan wudhu gitu ya.
Jadi di sini dijelaskan juga apa-apa saja binatang yang tidak dihormati atau yang dimuliakan di dalam Islam. Atau binatang atau makhluk ya di sini ya, karena di situ ada kafir harfi berarti makhluk. Makhluk bisa binatang ataupun manusia gitu. Lalu berikutnya adalah syarat tayamum sekarang ya. Syarat tayamum kita lihat ada 10. Syarat tayamum ada 10. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah menggunakan debu ya. Menggunakan debu. Ya, di sini menggunakan debu ya. Lalu berikutnya adalah debunya suci ya, debunya dalam keadaan suci. Lalu berikutnya syarat tayamum berikutnya debunya tidak mustakmal atau sudah digunakan ya. Jadi bukan debu mustakmal. Makanya di sini di dalam praktek tayamum nanti setelah membasuh muka itu tangan kita kibas-kibaskan dulu baru menepuk kedua kali untuk mengusap tangan ya, karena di situ saat mengusap tangan pun tidak boleh menggunakan debu yang sudah dipakai di muka gitu ya. Nah, itu debu mustakmal ya tidak boleh kalau di dalam mazhab Syafi'i. Lalu tidak tercampur terigu atau semacamnya atau tercampur pasir misalnya ya. Jadi harus benar-benar murni debu gitu. Tidak boleh ada campuran terigu ataupun pasir. Lalu berikutnya nomor 5 adalah menyengaja tayamum ya. Di sini terjemahnya itu wa'an yaksidahu, maksudnya adalah niat ya, niat tayamum gitu maksudnya. Lalu nomor 6 adalah mengusap wajah dan 2 tangannya dengan 2 kali tepukan debu ya, dengan 2 kali tepuk, jangan 1 kali tepuk untuk muka dan telapak tangan ya, tidak. Tapi di dalam mazhab Syafi'i di sini mengusap wajah untuk tepukan ke-1 ya, untuk tepukan ke debu ke-1, lalu tepukan debu kedua adalah untuk mengusap tangan ya. Dan kalau di mazhab Syafi'i mengusap tangan itu sampai siku ya, bukan hanya sampai pergelangan tangan gitu. Lalu berikutnya adalah membersihkan najis terlebih dahulu ya. Jadi dibersihkan dulu najisnya sebelum tayamum. Lalu berikutnya berusaha mencari arah kiblat sebelum tayamum ya. Jadi tayamum berusaha menghadap ke kiblat. Lalu berikutnya tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat ya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i ini namanya tayamum itu kan takut setelahnya ada air gitu ya, makanya di sini ketentuannya harus masuk waktu sholat ya, karena kalau kelamaan tayamum kadang tahu-tahu ada air gitu kan, maka di sini dilakukan setelah masuk waktu sholat ya, agar tidak ada jeda antara tayamum dengan sholat fardunya gitu. Lalu berikutnya 1 kali tayamum untuk sekali sholat fardu gitu ya. Jadi tidak tayamum untuk misalnya sholat duhur dan asar gitu ya, atau maghrib dengan isya, tidak boleh. Jadi 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat fardu ya. Itu penjelasan untuk syarat-syarat tayamum ya. Nah, kalau misalnya sekarang ada kasus kita lagi safar gitu ya, maka mendahulukan jamak takdim atau jamak takhir daripada mendahulukan tayamum jika tidak ada air ya. Maka yang pada saat safar yang lebih afdol adalah mendahulukan jamak takdim atau jamak takhir daripada tayamum kalau memang tidak ada air ya, karena hukum asal
ya, karena hukum asal dari sholat fardu itu tidak boleh di atas kendaraan ya. Jadi kalau lagi safar diusahakan jamak takdim atau jamak takhir, tapi kalau tidak memungkinkan waktunya maka bisa sholat di atas kendaraan. Itu seperti itu ya. Nah, lalu sekarang adalah bab fardu tayamum ya. Fardu tayamum yaitu yang pertama memindah debu ya. Jadi debu tersebut dipindahkan ke dalam wadah, baru kita tepuk tangan kita ke wadah tersebut. Itu fardu tayamum yang ada di mazhab Syafi'i ya, yaitu naqlut turab, yaitu memindah debu ke dalam wadah. Lalu yang kedua adalah niat ya, jadi harus pakai niat. Lalu yang ketiga yaitu mengusap wajah ya. Mengusap wajah ini untuk tepukan pertama ya. Lalu yang keempat mengusap tangan hingga siku. Nah, ini ya di dalam mazhab Syafi'i di dalam tayamum itu sampai siku saat mengusap tangan. Jadi bukan hanya sampai pergelangan tangan. Adapun mazhab Hambali itu hanya sampai mengusap sampai pergelangan tangan ya. Jadi kita bertoleransi di sini karena istilah fikih ya. Lalu yang kelima adalah tartib ya, di antara dua usapan. Jadi muka dulu baru tangan. Nah, sekarang saya akan jelaskan gerakan-gerakannya. Yang pertama tadi niat ya. Lalu tepukan debu ke tepukan tangan ke debunya gitu ya. Debunya juga bukan debu bekas, bukan debu mustakmal ya, tapi debu yang baru gitu ya. Lalu setelah ditepukan tangan kita ke debu, maka kita kibas-kibaskan debu tersebut ya. Ada yang dengan meniup atau dengan mengibaskan pakai punggung pergelangan tangan ya, biar debunya rontok atau agar tidak belepotan di muka ya, tidak kebanyakan debunya gitu. Jadi dikibas-kibaskan, setelah dikibas-kibaskan baru kita usap ke muka ya. Batasan muka seperti batasan wudu ya. Jadi dari kening itu sampai tempat tumbuh renyah rambut, lalu sampai dagu, lalu bagian telinga juga sampai dua anak telinga gitu. Itu batasan muka ya, sama seperti batasan saat kita wudu dengan air. Lalu berikutnya setelah kita usap muka, maka kita kibaskan lagi debu yang ada di tangan kita, karena kita mau menepuk yang kedua kalinya. Nah, otomatis debu yang setelah untuk mengusap muka harus kita bersihkan dulu ya. Jadi kita kibas-kibaskan, kita bersihkan dulu debu yang ada di tangan, baru setelah itu kita tepuk telapak tangan kita ke tanah atau ke debu yang tadi yang kedua kalinya ya, untuk mengusap tangan. Nah, setelah setelah ditepuk kita kibas-kibaskan dulu debunya ya. Setelah itu baru diusapkan tangan kita ya. Jadi ada dua bagian telapak tangan itu, ada bagian dari ujung jari sampai akhir jari gitu ya, baru benar-benar telapak tangan asli. Maka caranya untuk yang dari jari sampai ke ruas jari akhir itu untuk kita membasuh atau mengusap tangan yang kanan dulu ya. Jadi tangan kiri bagian jarinya ya, untuk mengusap pergelangan bagian bawah dulu ya, dari pergelangan tangan sampai ke siku ya, karena mazhab Syafi'i itu sampai ke siku, baru mengusap ya dari itu berarti dari punggung telapak tangan ya sampai ke siku gitu. Nah, setelah itu
pas perut telapak tangannya adalah untuk mengusap bagian dalam lengan kita. Kalau tadi kan punggung lengan. Nah, setelah itu bagian dalam lengan juga kita usap dengan perut telapak tangannya ya. Dari ujung jari sampai ke bagian dalam lengan sampai siku gitu ya. Itu seperti itu cara mengusapnya. Lalu kita ganti dengan yang mengusap tangan kiri sama seperti tadi ya. Jadi jangan lupa telapak tangan itu ada dua bagian ya, dari bagian ujung jari sampai ruas jari akhir itu untuk mengusap bagian luar, lalu dari dalam telapak tangannya maka untuk mengusap bagian dalam lengannya seperti itu. Sampai mana? Sampai siku ya. Nah, setelah itu baru kita usap semuanya tangan kita ya gitu. Itu adalah rangkaian dari tayamum. Seperti itu gerakannya ya. Memang lebih bagus pakai video ya, tapi insyaallah bisa dipahami ya. Lalu berikutnya adalah pembatal tayamum. Kita lihat di sini pembatal tayamum ada 3. Satu yaitu apa saja yang membatalkan wudu. Ya, jadi apa-apa saja yang membatalkan wudu maka membatalkan tayamum. Contohnya apa? Contohnya kentut gitu ya, atau buang air, maka di situ semua yang keluar dari kubul dan dubur misalnya, maka dia membatalkan wudu ya. Membatalkan tayamum di sini ya. Jadi semua hal-hal yang membatalkan wudu tadi ya, poin-poin pembatal wudu maka sama seperti poin pembatal tayamum. Bisa dipahami ya. Lalu nomor 2 adalah orang itu murtad ya, otomatis ya kalau murtad maka tayamum tersebut batal. Lalu nomor 3 adalah mengira adanya air jika sebab tayamumnya karena tidak ada air. Ya, maka di sini membatalkan tayamum. Ya, misalnya setelah tayamum beberapa 1 detik kemudian ternyata air mengalir, maka kita batalkan tayamum tersebut dan langsung mengulang dengan wudu ya. Jadi kalau tiba-tiba ada air setelah tayamum maka tayamumnya jadi batal, dilanjut dengan wudu seperti biasa ya, karena di situ kalau ada air maka tidak perlu tayamum gitu kan ya. Selesai untuk pembahasan sampai bab tayamum ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan membahas tentang bab najis atau bab 7 ya. Barakallahu fiik, semoga mudah difahami. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.